Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kemarin kita telah membahas tentang fardu sholat, kemudian bagaimana tahiyat, minimalnya tahiyat, apa yang dibutuhkan ketika orang-orang sholat daripada fardu dan kewajiban lainnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kitabnya. Wa yanbaghi ayyatiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan seyogyanya seseorang yang sholat itu hendaknya melakukan daripada sunnah-sunnahnya, dan sunnah ini banyak sekali. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam riwayat ketika beliau tinggal di Masileh. Masileh itu tempat antara Tarim dengan Masileh sekitar 2 jam. Beliau ziarah ke pekuburan Zambal di Tarim. Perjalanannya itu menghitung sunnah sholat sampai 800 sunnah sholat. Setelah diziarah di Zambal, pulang lagi menghitung 200 sunnah yang belum disebutkan sebelumnya, jadi 1000 sunnahnya itu. Dan kita kalau bisa melakukan sunnah di dalam sholat tadi itu menunjukkan kalau kita ini perhatian terhadap sholat. Karena sholat semakin sempurna juga perbuatan yang lainnya. Di antaranya yang paling mudah, takbiratul ihram, mengangkat tangan. Angkat tangan sunnah. Allahu Akbar sunnah, ngangkatnya sunnah. Yang wajib apa? Lisan mengucapkan takbir. Doa iftitah, kabiran walhamdulillahi katsira, itu sunnah. Bahkan ulama mengatakan kalau ada orang sudah takbir, talocor, maca bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, bismillah gak ada. Sudah membaca Fatihah, yang itu sudah termasuk wajib. Bagaimana? Tidak disunnahkan lagi baca doa iftitah. Kenapa? Sudah masuk yang wajib. Yang sunnah sudah tidak boleh. Dan banyak sekali di antara kesunahan-kesunahan. Surat pendek termasuk kesunahan. Apalagi ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sunnah bacanya. Dan sunnah 3 kalinya. Belum lagi sunnah, sampai nanti kalau kita lihat di kitab selanjutnya yang agak besar, akan dibagi menjadi 3. Kesunahan sebelum sholat, kesunahan di tengah sholat, dan kesunahan setelah sholat. Ada namanya siwak. Siwak kalau lupa bisa disiwakan di tengah-tengah sholat. Dan semua kesunahan yang lainnya, nanti akan kita bahas di kitab selanjutnya. Kemudian, lihat kitabnya, wa yambaghi al-i'tina'u bil ikhlas wa huwa al-amalu lillahi wahdah. Kata beliau, dan seyogyanya juga orang itu memperhatikan tentang keikhlasan. Menunjukkan bahwasanya sholat itu harus ikhlas. Maknanya ikhlas di sini berbuat karena Allah, tidak karena yang lainnya. Yang kedua, dikatakan ikhlas itu yaitu khusyuk. Yaitu khusyuk. Lah, khusyuk ini bagaimana sih? Khusyuk ini fokus kalau kita sekarang ada di dalam sholat. Itu khusyuk. Beni pas engak, beni pas lupa kesakapiana. Enggak, itu bukan makom kita. Makom kita hadirin, kita merasa kita dalam sholat itu sudah khusyuk, sudah bagus. Merasa diawasi. Engkau ada man aku jeng bode sing hapus dari budi berma. Kita merasa diawasi, itu takbir sampurna. Beda kalau kita sholat sendiri. Begitu juga ketika sholat merasa diawasi sama Allah. Sampai Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu khusyuk. Ada juga mengatakan khusyuk itu memahami makna. Contoh, kabiron walhamdulillahi katsira. Maha suci engkau ya Allah, maha besar, dan segala pujian hanyalah untukmu. Ini tidak bisa khusyuk kecuali orang-orang yang paham maknanya. Malarat ini minimal kita merasa sholat bisa diawasi, sudah merasa ada yang mengawasi, itu sudah namanya khusyuk. Dan perlu ditulis,
Khusyuk menurut mazhab Imam Syafi'i bukan syarat sahnya sholat. Imam Syafi'i mengatakan khusyuk bukan syarat sahnya sholat. Ya. Adapun yang lain, dalam mazhab yang lain, mazhab Abu Hanifah, itu khusyuk termasuk syarat sahnya sholat. Kalau tidak khusyuk, tidak sah sholatnya. Kita mendapatkan mazhab Imam Syafi'i ini sangat-sangat mudah, lebih nyaman ke kita. Ya. Kemudian lihat kitab wa huwa, apa ikhlas itu? Al-amalu lillahi wahdah. Yang namanya ikhlas itu adalah beramal untuk Allah saja. Kalau beramal untuk selain Allah maka bukan ikhlas. Teka untuk yang lain. Contohnya, bana mi hadir ke pengajian, tak nyaman lah karena janji ke hadir. Ya, bukan karena Allah berarti. Bana ini pak norok taklim, karena tak senang. Ya bermabulah kadunga janji. Nah, itu harus ikhlas. Kita taklim seperti ini ingin menghilangkan kebodohan yang ada di sini dan ingin menghilangkan sifat kibir, sombong, sebodayate, ego, merasa diri lebih baik. Mangkana taklim. Kemudian wayang bagi al-huduru, dan disunnahkan juga untuk hudur. Hudur itu apa? Hudur itu hatinya hadir. Wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al, yaitu dia mengetahui apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Ya. Dan ada disebutkan dalam Al-Qur'an, jangan kau mendatangi salat wa antum sukaro, sedangkan kau dalam keadaan mabuk. Apa? Ya, karena tak tahu. Orang mabuk orang kan hilang akal lah. Tidak tahu apa yang dibaca. Bahkan ya, kalau kita jabarkan pernyataan seperti ini, diperbolehkan orang, bahkan termasuk daripada kemakruhan di dalam sholat, pun orang apa aja dalam keadaan ngempet kemi, makruh. Ngempet kentok, makruh. Ngempet kayak tabuk, makruh. Ngempet ngantok, ngantok, makruh. Kenapa? Menghilangkan hudur, menghilangkan khusyuk. Mengantok tedum, tegak sejam, 2 jam jaga. Ya. Lah, tapi ajib seperti ini. Kalau kita sholat dalam keadaan kebelet, ngempet kemi, ngempet kentok beda. Ngempet kentok, ya, itu kan makruh sholatnya. Ya kan? Lah ketika di tengah-tengah sholat, kita mau mutus dengan kentok, itu juga tidak boleh. Makruh. Mau sudah kadung masuk, harus diselesaikan. Makanya ulama itu kalau sudah persiapan sholat sebelum adzan, pas siap, sakapiono kalambina, siwaknya. Kalau ndak pas, ndak. Pas kada buru. Kenapa? Karena disinilah dia bisa berjumpa dengan Allah. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, sahibul gubbah, sebodi surga jarwa, siakalung tasbih, arwah kalau sudah mau sholat semua pakaian dipakai pakaian kebesaran. Sesuai dengan firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, bawa semua perhiasan kalian ketika hendak sholat. Maknanya perhiasan itu kesunahan. Cak apa jeng sabeden, cak kadang tak mandi, bau. Iya, jangan. Inti mempersembahkan kepada siapa sholat ini? Mohon sholat segenah-genah. Tengku mun kiai, mohon sholat segenah. Kape bagenah ben Allah. Benih sepenting apa jeng benih? Sepenting kita mempersembahkan yang terbaik buat Allah. Kemudian wal khusyu'u, lihat kitabnya. Dan disunnahkan juga khusyuk wa huwa sukunul a'dha. Nah ini. Yang dikatakan khusyuk tadi itu pertama sukunul a'dha, bisa dilihat dari sukun, diemnya anggota badan. Pejeng ya, pejengnya ini. Itu tak rugeruan, alerek atau le kan ya. Ki bodo orang lebot, ya alerek boleh. Dema arwah. Tidak boleh.
Sampai dalam riwayat hadis Nabi melihat ada orang keru, banyak gerak ketika sholat. Sampai Nabi mengatakan lausakana qalbu hadza lasakanat jawarihu. Ada mun atena tenang, tanang nggak tenang. Tak rugeruan. Jadi mun bodo orang keru oleh aro atena tak tenang. Paham ya? Itu yang pertama sukunul adha, yang kedua hudurul qalb. Hudurul qalb, hatinya hadir. Ya, tahu orang ada bekas apa ke Allah. Kalau belum bisa takbiratul ihram kita menyetong, buang kilu, buang. Baca qul a'udzu birabbin nas. Mari sudah siap? Sudah ada pikiran boleh lah, ada menyetong ke Allah, baru takbir. Allahu Akbar. Takbir seperti itulah yang akan bermanfaat kepada kita ketika kita di liang lahat. Mun sudah mati kubur ini semanfaat. Wa tadabburul qiraati wa tafahumuha, dan mentadabbur mengetahui maknanya bacaan, dan wa tafahumuha, dan memahami. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Engkau ya Allah, zat yang maha tinggi dan semua pujian kepadamu. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu. Lah, itu agar kalian bisa paham, nyari artena. Tak apa-apa dah. Untuk menyokong kita biar sholat kita khusyuk. Jangan terus penjelasan di dalam taklim, tidak ada peningkatan. Mari taklim nama lah. Apa perubahannya? Jangan. Kan udah terjemahan sekarang. Ada terjemahan. Lu kadang koi nemu lagu barat, nemu lagu Arab, tahu artena kok. Ahriya sampai yang subhanallah ada sekali, ada tahu artena. Harus belajar. Fa innahu yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Ini yang kita takutkan. Fa innama saum huna yataqabbalu, akan menerima Allahu, yaitu Allah, minas sholati, dari sholat kita, biqadril hudur, tergantung hadirnya kita. Mun apa yang 4 rakaat saya hadir artinya cuma rokan, saya kata mata lo. Mun hadir kapi, juga kadang saya hadir awal malolo, telo anda lupa kapi. Aunga akan berumpah lah. Waduh, berembah. Ben tidak ada usaha untuk merubah diri, tak ada. Makanya disunahkan kita sholat berjamaah. Kenapa? Mun sholat berjamaah pasti diterima. Kenapa? Mun kita berjangka TV ini bingung. Mun bodoh cacat-cacat seperti itu, beremah siapa nambala? Yang mau menambal siapa? Beda dengan kalau kita sholat berjamaah. Mun berjamaah, makmum mata khusuk, Allah akan menerima karena imamnya. Oh, imamnya tak karu-karuan, apa seki makmumnya. Pada ini imam tak gena, makmum tak gena. Allah tetap nerima gara-gara berjamaahnya. Bisa ke masjid? Alhamdulillah. Kadang mau tak Jumatan tak ke masjid. Repot nggak itu? Nah, ke masjid lah. Musola. Orang ke masjid itu benih pas tambah, bukan terus tambah apa? Tambah itu kocok sih kamu sit marolo. Arwah setan doa saya ngucap. Syah kamu sit marolo silema alim. Arwah setan doa keng aropa manusia. Mun Mekah kotap kan kui jumroh, romyul jumroh. Mun dia kotap tak apa-apa, setan doa. Makanya jangan. Kemudian wa yahrumur riya fi sholati wa ghairiha, haram riya. Bermaria tak beri ke ikhlas. Kalau ikhlas al-amal lillahi wahdahu, hanya ikhlas itu beramal karena Allah satu-satunya. Kalau riya tidak, al-amal li ghairillah, beramal bukan lagi karena Allah. Ayo kita harus tahu apa saja pemicu riya. Nomor 1, tulis berema orang mereka akan riya. Ini sebenarnya pembahasan nanti di bab tasawuf. Tapi tidak apa-apa sudah, malah takut kalau payah bahas. Kathratul madah, banyaknya pujian.
Bu mau alam orang pas mekar gowengnya. Mau alam orang apa jeng baduna cek khusyuknya. Jangan la taghtar bil madah wa la ta'ba min adzam. Al-Habib Abu Bakar Sakran beliau mengatakan jangan berbesar hati karena pujian dan jangan lengah dengan cacian. Pujian yang dilontarkan oleh orang itu hanya sangkaan belaka. Saya tahu kabar siapa? Ya di bucok nah. Orang mula biasa ya alam ada perbuatannya banyak terjangkit riya. Ya, itu pemicu riya yang pertama. Sampai Nabi mengatakan kalau ada pada orang memuji kamu dengan pujian yang lebay, Habib amin alamah itu. Misalkan. Itu kompoya aulia siapa yang mana misalkan itu alamah itu kasaf tuh debuna kanjeng Nabi fathu alaihi biturab tabura kitana ka orang itu. Kenapa? Merusak agama. Kenapa? Dengannya akan timbul sifat riya. Nomor 2 pemicu riya yang kedua adalah ar-raja min ghair. Ar-raja'u minal ghair, berharap sesuatu kepada orang lain. Pangarep, engkau apa juga ngariah malah ngariah dikian dengan orang. Engkau apa ngariah apa juga gara-gara ngariah. Apapun. Masya Allah tika kabul lagi. Apa untuk kabul? Mungkin itu kan aku satu-satunya. Berharapan itu. Imma beri pesek. Iya, amma mungkin dijadikan karyawan, imma dikit berema, itu ada harapan. Kalau ikhlas, ente beri ke saya, iya, tak beri iya. Ente mau menghargai kerja saya, iya, enggak pun iya, itu ikhlas. Itu pemicu yang kedua. Hati-hati. Jangan berharap hanya kepada Allah. Lah, lanjutkan saja. Wa huwa al-amalu li ajlin nas, karena ini masih pembahasan fikih, kita fokus ke fikih aja. Wa huwa al-amalu li ajlin nas, yang namanya riya itu apa? Beramal kepada manusia, beramal hanya untuk manusia. Maka dari itu salat kita sudah tahu fardu-fardunya, tapi kita pengen salat kita berkualitas. Dengannya salat akan diterima. Kalau sudah salat diterima, yang lain diterima. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah, pertama kali yang dihisab oleh seorang hamba oleh Allah kepada seorang hamba adalah salatnya. Idza saluhat saluhal a'malu kulluh, mun fokus sakapianna, wa idza fasadat fasadal a'malu kulluh, mun rosak kasapianna. Sampai ulama itu mun situ ngebeseki kitab-kitab saya berjejer-jejer, saya kadang covernya itu nyampung-nyampung ya, padana kuling itu. 30 juz, 30 jilid. Apa yang dibahas ulama? Paling banyak bahas masalah sholat. Bermamun dekian akharu, bermamun SMS-an. SMS kan tak ada. Cepetal aja. Mun SMS-an berma. Itu dibahas di kitab-kitab seperti itu. Apa yang mereka bahas? Sholat. Karena sholat paling penting. Ayo, sebelum kita masuk ke bab yang selanjutnya, mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Ini pembahasan paling bagus ini. Ada pertanyaan? Ayo, monggo. Fadhol, Isa, Fan, Ali terus. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau mati lampu di sini nggak bisa tampil gambar ini Ustaz. Para Pak Nokian minta maaf. Jadi lebet suara ini minta maaf. Ini permasalahan bab masalah mungkin ada hubungannya dengan riya di dalam sholat. Seperti misalnya pas tarawih, Ustaz. Sholat tarawih seandainya ana dijadikan imam di satu masjid dan setelah itu masyhur manabi di Sumenep ini banyak masjid yang etumi pese tatkala tarawih. Tulus dan permasalahannya Ustadz, ini tatkala ada cuman seperti itu, banyak
wanita-wanita yang maaf pengakuannya terhadap anak itu sedang dalam keadaan menstruasi, masuk ke masjid, sholat untuk mendapatkan uang bukan karena Allah Ta'ala. Nah, terus seandainya anak dijadikan imam, tapi anak tidak tahu terhadap bedecuman pesta itu, bagaimana anak sebagai imam, apakah dosa-dosa makmum yang sholat dalam keadaan haid daripada wanita-wanita tersebut anak yang menanggung? Terus yang kedua, bagaimana apakah ada hukum yang harus anak jawab kepada masyarakat? Mereka sholat karena kebutuhan hidupnya, rela dalam keadaan memakai seperti itu membalut, masuk ke masjid untuk sholat menghadap Allah mendapatkan fulus tersebut. Ini baik, yang pertama sebagai imam yang sudah tahu kalau di masjid itu berdetuman PC dan segala macam, maka tetap jadi imam karena tidak ada kaitannya untuk menanggung sholatnya makmum. Ya, sholat makmum dan imam selama syarat-syarat dan fardunya tercukupi maka sholatnya sah. Hanya saja yang menjadi problem itu tu'uman PC. Siapa yang salah? Si atu'um. Menjadikan dia fitnah. Mun atu'umah, jangan ketika sholat tarawih. Tidak ada embel-embel. Tu'um lah cu. Paling enak, kalau bisa di manage, bisa yator, berdasarkan ngatur pe. Jangan ketika sholat ini. Cek bila buka puasa bersama, cek bila jangan ketika tarawih. Satu. Kedua, kewajiban imam. Imam wajib untuk mengumumkan kepada ibu-ibu yang lagi menstruasi untuk tidak masuk ke masjid, apalagi melakukan sholat. Orang menstruasi jangankan sholat, hadirin, berwudu saja itu haram hukumnya. Reng bini saya dikira Ustaz tapi tak bisa apa jangan wudu oleh, tak oleh karena wudu ibadah, apalagi sholat, apalagi masuk ke masjid. Dan imam kalau sudah tahu punya indikasi seperti itu makmum wajib untuk mengingatkan. Sebelum sholat isya langsung ngereng seberhalangan tak kengeng apa jeng tak kengeng masjid ngantos eluar. Harus tegas. Urusan dekik dia atau apa enggak kan kita tak tahu menstruasi siapa kan ya, itu urusannya bang saya bang. Saya penting mengingatkan. Tapi kalau imam tidak mengingatkan salah imam. Tapi imam tidak menanggung gara-gara makmum sholatnya butuh uang, enggak ada kaitannya. Imam tetap jadi imam. Ada lagi? Ya, syukran Ustaz. Afwan. Yang lain? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholah, hal yang membatalkan sholat. Berarti mun ini kalau sudah membatalkan sholat, sholatnya bisa diulang tanpa batal wudu. Begitu ya? Bungkus sholat batal. Wudunya? Tidak. Hanya sholatnya batal. Bermak ya ulangi boleh. Beda dengan batal wudu, mun batal wudu, batal sholat. Nanti ada. Nomor 1. Wa yabtulus sholatu al-kalamu amdan. Nomor 1. Orang bisa menjadi sholat batal al-kalamu berbicara amdan sengaja. Walau biharfaini, walaupun dengan 2 huruf. Contoh AB. Anak-anak pas sampean apa jeng anak-anak ngocak. Ada jadi masih tepat Pak. Pilihan ganda. A ya, B ya. C ria, D ria, jangan saya sampean A B berma batal. Kenapa? Amdan sengaja. Ya, bosa tak sengaja Ustaz, kelopai cabojeng, wanasian in kathuro. Atau dalam keadaan lupa ngomongnya, kalamnya, tapi ngomongnya banyak. Allahu Akbar, boros, baru maka boros ya. Wah, kalau pai kan, bagaimana? Batal. Lah, tulis juga diantaranya. Wa minha at-tanahnuhu, sering ini. Tidak ada di situ, tidak ada di situ.
Dan di antara yang membatalkan sholat, yang termasuk ucapan adalah tanahnuh. Apa tanahnuh? Berdahem. Dengar. Nah, batal itu. Batal seperti apa? Berdahem sampai mengeluarkan 2 huruf. Batal. Beda dengan batuk. Batuk tidak membatalkan. Aman. Mungkin kan bodoh kan. Suara bujang boleh, boy. Kenapa? Karena dihitung 1 huruf sama ulama. Paham ya? Lah, tapi dalam kitab Zubat disebutkan kalau yang berdehem imam, kita disunnahkan husnudzon dengan imam kalau imam sudah tahu hukumnya. Jadi, mun imam si berdehem, kita husnudzon. Oh, tak apa-apa mun imam. Karena kan dia baca keras, olah tersendak, keselak apa, waktu berdehem. Tapi mun kita jangan. Namun kita mainnya pada orang sebenarnya kita. Karena itu cari cara yang baik. Afwan, setahu saya berdehem itu bisa membatalkan loh. Ahsan, ulangi boleh di sholat di situ. Tidak kan cak najak berjamaah, lebih nyaman. Bunyi langsung mari salam atau betal, tak bisa. Waro wahabi mundur. Ya. Tidak boleh berdehem, kalaupun berdehem bagi imam, maka kita disunnahkan husnudzon. Nah, kita bahas al-kalamu amdan walau biharfaini, termasuk daripada kalam juga 1 huruf tapi panjang. Itu kan asalnya kan gitu. Huruf vokal o aslinya itu. Gimana? Batal. Mun Hasyim maksud. Hasyim. Egal vokal, batal. Tapi kalau emang dia mungkin, ya kibenanga itu, ya sudah, tidak ada masalah. Jadi yang pertama, ucapan sedikit tapi sengaja, batal. Atau ucapan lupa tapi banyak. Yang kedua, wa yubtiluha al-amalul katsir. Bergerak banyak. Kathalati khotowatin, contohnya seperti 3 langkah berturut-turut. Tulis syaratnya. 1, perbuatannya harus banyak. Kalau sekali tak betal berarti kan. Perbuatannya harus banyak. Yang kedua, mutawaliyatin, harus berkesinambungan. 3 kali itu berkesinambungan. Tak, tak, tak. Yang ketiga, menggunakan anggota badan yang berat. Kalau tidak berat, enggak. Contoh, tanang. Nih. Contohkan tanang ya. Bermain. Terus ya. Nah, ini tanang. Sholat ini. 1, 2, anggota badan besar, berat. Tong 2, boleh, boleh. Saya tahu leh, tong. Ada batal. Atau 2 gerakan. Tak apa di, tunggu aku rugian. Jadi 4, 1, 2 dekian, 1, 2. Kan tak mungkin ada terus kan? Setiap boleh dihitung 2 karena dua-duanya anggota badan berat. Dan yang paling sering, ini paling sering, apa? Maka retak. Batal. Tung 2 telok betal. Boleh. Mau beda orang celana biasanya, sempurna ya. Nih. Saya mau ruku. Baru mah pengkes ini. Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, eka lah.
Bangga ini kan celana kan, seret pas geser soko kabudi. Sujud. Bagaimana? Batal. Tung 2, telok 4, batal. Anggota badan yang berat. Mun ajalan beremah, nah, boleh sholat berjalan yang saya bilang kemarin, 1, 2, ambulu. 1, 2, ambu. Sama dengan ini. 2, ambulu. Dia keru boleh. Jakeru, jari. Karena jari bukan anggota badan berat. Ya mun akur-kur ngari ya, batal. Ayo tulis anggota badan ringan ada 5 yang diperbolehkan. Pertama, jari. Tidak ada masalah mau jari. Sebanyak apapun tidak ada masalah. Kedua, lidah. Mungkin pura-pura maca apa, tetapi tak bisa maca. Ngaruh tak ada masalah, tak betal. 3, mata. Mata tak ada masalah. 4, telinga. Membedakan kuping orang sakuli. Tuh. 5, zakar. 5 anggota badan ini anggota badan ringan, bergerak lebih dari 3 kali, hukumnya boleh. Kalau anggota badan besar, jangan. Ya. Sudah? Yang selanjutnya, yang ketiga, wal aklu. Wal aklu termasuk yang membatalkan adalah makan. Oh, bodoh Pak Ustaz? Makan di dalam sholat? Bukan. Tak mungkin beremut orang apa jengakana. Mentakin jadab kan ya. Maksudnya makan di sini sisa makanan yang ada di mulut ini. Kadang ambil kayak nyongkek. Beda keluar capi apa keluar kacang. Kan ya. Beremah itu. Apakah batal? Dilihat. Yang boleh ditelan adalah biqadri simsim. Seukuran 1 biji wijen. Bijen 1 itu saja yang boleh. Lebih batal. Dia beda karena anu saat kopi itu sangar, anu searah di sini beda kia. Kalau do kopi, kira-kira berapa? Lebih dari bijen batal. Ya, batal. Beremah mengganggu pakai luar sholat. Tapi icila pas kosotake ke karantina. Cekak ini dia. Karena ludah itu tidak najis, bukan najis. Tembengnya kalau duduk kan ya. Wasyurbu, minum. Bodoh saat orang salat minum, bukan minum. Rekarena itu. Minum. Sudah? Wangkishaful aurati illam tustarhalan, termasuk yang membatalkan sholat adalah inkishaful aurat, terbukanya aurat illam tustarhalan, jika tidak ditutup seketika. Apa aja tak ngakui karena dalam selanceng kita tarik ben anak nasi kikian nih ngalosot kan ya. Bagaimana mau langsung ekawot bagaimana? Tidak batal. Tak batal. Pokoknya besok dulu buru ya batal bagus. Oh tak baik kening angin. Panas-panas kening angin. Sampai misalnya mah sarung ini sudah terbuka auratnya. Bagaimana? Langsung tutup. Langsung tutup. Mungkin pas menikmati. Biar Ustaz ngomong ISIS. Ya tidak batal. Tapi itu jarang terjadi hadirin. Sering terjadi apa? Ya, gini lagi. Para ahli hisab ya. Ketika kita mendapati pas tahiyat, tasyahud atau tahiyat duduk di antara 2 sujud, itu nabu seki beda sarong yang di situ seukuran pokang, ya daerah pokang wah sepulong berma. Itu mau tutup langsung betal kamu. Beda sarong, pulong di sini berma. Langsung tutup dengan tangannya. Mau sebelah kanan, tutup tangan kanan, saya kaget nggak ini tangan, tutup kanan. Bubur, tahiyat terus, tahiyat sunnah.
Mungkin dikasih kacir Ustaz. Ceknya aneh lah, ceknya aneh. Ceknya aneh. Tak bisa kanan ya sudah. Lah, kan sholatnya begini nanti. Kok ini terus? Kok ini bukan? Kok ini terus? Allahu Akbar, sami Allahu liman. Ketika ini kalau dibuka, batal sholat kamu. Paham ya? Batal sholat kamu. Tutup langsung. Yang terakhir, wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Wa wuqu'un najasati, dan terjatuhnya najis illam tulqa halan, jika tidak langsung dibuang, min ghairi hamlin, tanpa membawa najisnya. Ya, Bezeki. Ini bolpen, saya ingin cema dulu, bolpen. Bolpen ini anggap tena cek-cek. Yang dimaksud di sini adalah najis yang kering. Mun becah ada beda pendapat, langsung batal. Tena cek-cek, atau tena manok cek, beremah, basah, batal langsung. Tapi ini kita bahas masalah tena kotoran yang masih najis, yang masih kering, keker kagalampu, tak beremah, langsung dibuang. Caranya buang, tekuk najis, ban sebetal. Tek, kering. Sabuk, ada. Arwah namanya min ghairi hamlin. Muni tekuk, kamu pegang najis, kamu batal. Dan harus siap, dan harus langsung. Tek, tekuk. Apa dia? Saya nggak tahu macam meeting sio. Iya batal mulai gila. Langsung halan min ghairi hamlin, seketika tanpa dibawa najisnya. Tapi ingat, najis yang kering, mun basah bagaimana? Mun basah tidak langsung batal. Ya, lanjut. Wa yubtiluha, dan juga membatalkan apa? Sabqul imam bi ruknaini fi'liyaini, mendahului imam sampai 2 rukun. Mun kan telat. Imam cepat duluan ya. Ini enggak, kita mendahului. Imam ke ruku, kita itu terkadang. Sami Allahu liman hamidah, dengan terus imam. Sami Allahu liman hamidah, makmum asudut kada Allahu akbar, bermat 2 rukun fi'liyah ini. 2 rukun fi'li, 2 rukun perbuatan, makmum dengan sendirinya batal. Dan hati-hati, bermat. Ada hadis, barang siapa yang mendahului imam di dalam gerakan sholatnya, Allah rubah kepalanya menjadi kepala hewan. Saya nggak tahu oleh, ini bareng-bareng saya ini. Ini situ agak ngadep ke Allah, hakikat ke. Ya, makanya mon imam tidak mengatakan, tidak bertakbir, antos sudah. Biasanya disujud. Beda imam ini. Nggak boleh. Tak ya. Sudah, sabar. Itu yang sebelumnya. Yang terakhir, wa kadat takhallufu bihima bi ghairi udhrin, dan menyimpang daripada imam dengan bihima, dengan 2 rukun tadi itu tanpa ada udzur. Contohnya apa? Ya, ini lagi. Mun imam tak akunut, situ cak akunut. Ya. Imam tak akunut, imam ada tempat kau wahabitin yang kau akunut tadi batal, bagus. Ya, imam lupa tasahud awal, situ tak soka. Allahu Akbar, mancing boleh imam. Sudah mari panggil subhanallah, subhanallah. Itu kan tasahud awal kan sunnah. Mungkin imam sudah kadung mancing, bagaimana? Lanjutkan mancing, karena ini sunnah. Situ engkau tak soka pak pun tasahud akhir tasahud awal, ente batal bi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Kalau ada udzur boleh padana. Imam tak kunut, langsung saya niat nawaitul mukhalafah ma'al imam. Engkau niat apesa makmum apesa berimam dengan apesa berjamaah dengan imam ini. Bagaimana? Boleh. Imam tak tasahud, imam tak baca bismillah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung mukhalafah, menyimpang saja. Ini asam pujeng bang saya bang bayi. Itu namanya uzur, boleh.
Terakhir, wala tasihhu sholatu khalfa kafirin wa mura'atin wa khunsa. Tidak sah orang itu sholat khalfa kafirin di belakang orang kafir. Maksud itu bermasa. Kafir ya dok kita pujeng budina beni. Kafir jadi imam. Kafir rajeng pujengan. Ya, kafir jadi imam, kita di belakang jadi makmum. Enggak sah. Sudah tidak sah, perbuatan kita haram. Paham? Kategori kafir ini saya repot zaman setia. Mundeng Kristen, Buddha, Hindu, tak kira hujung enggak. Saya kafir-kafir abstrak ini saya repot. Sejak kejauhan urusan agama yang menurut kacamata kita sudah murtad pada orang Syiah yang dia mengatakan sahabat itu kafir semuanya, abang tidak saya kafir. Pas dia ngimami sholat jangan bermakmum kepada mereka. Takut sampai jeng kita ini saya betal. Tidak bang saya bang. Jangan mengatakan tidak enak. Kenapa? Yang dikorbankan agamamu hadirin. Tak nyaman, sebuah tak nyaman. Soal situ nyaman, saya tak nyaman. Tegas urusan agama ini. La tusalli khalfahum, jangan sholat di belakang mereka. Ya. Lah itu kan kafir. Tapi kalau dia bukan kafir, orang mubtadi, orang fasik, bermaki Ustaz, apa jeng budina orang sepreman. Orang se minum, yang apa jeng Ustaz? Orang se pezina, laki bermau Ustaz, hukumnya sholatnya sah tapi perbuatan kamu makruh. Termasuk juga sholat di belakang ahlul bid'ah, sholat di belakang orang yang ahli bid'ah. Apa aja Ibu Dina Wahabi bermau hukumah, sholat kamu makruh tapi sah. Teka dia mengatakan kami sunnah, nyunnah, lecek. Itu maling, teriak maling ruah. Boleh kita saya maling, abok nanti saya maling. Mengatakan kita yang salah, abok nggak sih salah. Makanya hati-hati. Bagaimana sholat kita? Sholat kita sah selama saya bilang dia bukan orang yang menghapus bismillah ketika bacaan dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mura'atin. Tidak sah sholat kalau di belakang perempuan. Makanya perempuan imam, kamu makmum, tidak boleh. Meskipun ibu kamu cangkolang kan tuh Ustaz. Terus putih imam tak masuk gendeng, tak oleh. Secara syariat tak oleh. Punten nih kan anak kayak ini Ustaz tikal seperti makmum puna teti imam. Tak sah berjoma. Lah yang terakhir yang kita akan bahas panjang lebar adalah wa khuntha. Salat di belakang khuntha. Khuntha ini benih bencong. Kalau sekarang kalau kita lihat terjemahan, khuntha itu mahnus itu bencong. Kita lihat, saya tanyaan. Bencong itu sebagai Madura ini, bangsa Indonesia ini, bencong ini, lalaki apa ini? Lalaki kan? Kayak ini mah ini kan ya. Barang mana apa yang di belakang mereka? Apa yang di belakang mereka sah selama bencongan laki. Mun sebegini zaman tomboy kan? Khuntha di sini namanya manusia yang punya kemaluan dua dan dua-duanya fungsi. Ya, itu nah selang beda, tungan beda. Itu ruwet itu. Boleh jadi imam? Tidak boleh. Kenapa? Takut ternyata divonis perempuan, tidak sah sholat kita. Lah bagaimana hukumnya? Khuntha ini nanti ketika mau menikah, ayo bermah. Ketika mau menikah, mana dihukumi laki-laki apa perempuan? Biasanya hakim nanti memberikan tajribah, percobaan. Semua dalam Islam semua diatur. Bermah. Dua kemaluan itu etengku. Mana yang fungsi? Oh, saya fungsi saya bini Ustaz. Saya selanga ada tak fungsi. Ya sudah, berarti dia perempuan. Boleh dibuang karena tidak fungsi. Oh tabe, oh enggak Ustaz, ini dua-duanya fungsi. Bagaimana hukumnya? Hakim mengatakan coba soro akemi abereng, kira-kira yang pertama kali keluar kemaluan yang mana? Oh, saya selang Ustaz, berarti laki. Lu ternyata Ustaz,
Keluar bareng Ustaz. Bagaimana? Terakhir kata ulama, lihat berhentinya yang mana lebih dulu. Sampai segitunya. Oh, ternyata yang perempuan sudah sekarang dihukumi perempuan. Dari situ dia wajib menikah, harus ada wali membebini. Ya enggak? Begitu juga ketika warisan mendapatkan separuh dari laki-laki. Kemudian wajib kakodung. Kalah soko. Betul perempuan dia. Lah khunta ini 1001 jarang terjadi. Kalaupun terjadi, hukum malah beda. Paham ya? Cok pikir, baru mau dua ya, cok pikiran. Itu urusan lain. Pokoknya yang dikatakan bencong zaman sekarang itu bukan khunta. Bencong itu laki-laki. Bagaimana hukumnya? Ya laki. Kamu mau bermakmum di belakang mereka? Sah. Selesai. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tafadhal. Putra Anazul. Al-Kaf. Afwan Ustaz. Ini katanya teluk tak apa-apa ya? Tak apa-apa, Mak, tak apa-apa. Nerima ajar kan? Syukron. Yang pertama, ini ada keterangan wanasian ingkasuruh. Batas banyaknya itu seperti apa? Tapi dia tetap lupa begitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Saya jawab sekarang. Oh, iya, Wanasian ingkasuruh. Nasian adalah lupa. Nasian itu lupa, toles lupa. Karena beda orang untuk tak mare, toles nasian nasi. Mau nasi saya tahu le, mau jalan tahu le. Apa ini kejadian deh? Karena mau suka tak mare, mangga mau duka mare. Wanasian in kathuro kategori banyak itu lebih dari simsim tadi. Apa simsim? Wijen. Terus? Enggak, maksudnya wanasian ingkasoro mengucapkan berbicaranya gitu. Banyaknya batasannya gitu. Ucapan? Iya, ucapannya bukan akluhnya. Oh, makanya, gitu. naam. Ucapan lebih dari 2 huruf. Lebih dari 2 huruf. Nah, ada yang mengatakan lebih dari 6 kalimat. Mengambil dari hadis Nabi, mengatakan begini. Dalam riwayat hadis Nabi pernah lupa. Jadi Nabi itu afdal seharusnya 4 rakaat, 2 rakaat sudah salam Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di belakang ikut, tapi janggal. Akhirnya tanya kepada Nabi. Mengatakan begini, Aqasortas solata am wahyun unzila? Apakah engkau mengqasar salat 2 rakaat Nabi atau ini syariat baru? Tapi ini bahasa saya ya. Yang mana kalimat teguran sahabat tadi itu tidak sampai 6 kalimat. Pas Nabi mengatakan, asodikun huwa, apa tepat ruah, buruan, engkau dapat yang cuma 2 rakaat? Bala, betul Nabi. Faqoma, maka Nabi berdiri melanjutkan sholatnya. Ucapan Nabi tidak sampai 6 kalimat, yang di belakang menegur tidak sampai 6 kalimat. Itu maksudnya. Ya, tapi ingat, nasian kalau lupa. Bumun sengaja jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2 kalimat. Waalaikumsalam. Batal. Karena sengaja. Terus yang ketiga? Yang kedua? Halo, mic-nya Min. Mic. Di sini ada wasyurbu. Artinya kalau minum atau sisa-sisa dari minuman sebelum kita sholat. Ustaz tadi bilangnya mencoba itu tak mau betal nggak itu, mun pas tele banyak nggak itu sampai tele jeglek nggak itu mau nyenaga gerungan. Nggak, soalnya kita orang juga seringnya. Enggak. Kalau misalkan syurub itu minum ya minum biasa, tidak ada dawabitnya, tidak ada garis besarnya. Kalau makan ada garis besarnya seperti wijen. Kalau minuman enggak.
Cuman yang kita jaga adalah sisa minuman seperti sirup, kopi kan kadang kan beda. Nah, itu yang ditakutkan batal. Sedangkan itu jelas bercampur dengan ludah. Yang ditakutkan batal saja. Yang dikatakan suruh minum di situ adalah minum air, digelet gitu loh. Terus? Iya, yang terakhir Ustaz, kalau misalkan imam apa namanya lupa kunut begitu, lupa, kemudian makmumnya tetap berkunut karena dia ingat begitu Ustaz. Dalam artian dia dalam posisi berkunut, cuman imamnya sudah sujud. Apa hukum bagi makmum tersebut? Atau Makmum, misalkan, ya, atau misalkan yang sering kejadian, Anda sering melihat ini imam apa namanya lupa kalau sudah 2 rakaat. Jadi dia tidak tasyahud awal seperti itu. Kemudian terus? dia langsung berdiri, makmumnya tetap duduk. Apa yang harus dia lakukan? Atau sebaliknya Nah, seperti itu. ya. Kita kan sudah jelaskan tadi kalau imam meninggalkan kunut berarti meninggalkan sunnah. Kita harus mengikuti imam. Tapi kalau kita berkunut sendiri maka sholat kita batal. Kecuali kita niat mukhalafah berpisah dari jamaah. Begitu juga tasyahud awal. Imam tidak tasyahud awal. Kita sudah kadung duduk tasyahud awal. Batal. Kecuali niat pisah berjamaah. Sekalian saya ingatkan, kita harus tahu mana fardu, mana sunnah. Kalau mau menegur imam yang fardu, yang sunnah jangan. Saya tanya. Surat pendek sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Mun beda orang maca Al-Quran terus salah. Misalkan wal asri innal insanu lafi khusrin, innal insanu bani insana. Innal insanu lafi khusrin. Apakah sunnah bagi makmum menegurnya? Ulama mengatakan tidak karena itu sunnah. Subhanallah. Tahu sekaya apa? Kan iya. Biarin sudah. Justru kalimatmu subhanallah itu bisa jadi nanti batal. Nanti ada itu cara menegur. Kalau dia tujuannya hanya untuk menegur, sholatnya batal. Beda kalau dia niatnya zikir. Subhanallah, zikir. Perlu tak batal. Nanti kita bahas. Itu kalau laki-laki. Kalau dia meninggalkan apa? Meninggalkan rukun, baru padana sudah tahu 4 rakaat ki mancing nggak boleh. Subhanallah. Itu mon laki, mon babini, acari dengan menepuk tangan, menepuk tangan begini. Jangan menepuk yang lain. Malah tak kacau imam mah. Nepuk paha. Wah, apa ya saya boleh? Beria. Sunnahnya mau nepuk apa? Tangan. Itu. Terus kalau imam tidak sadar dengan teguran seperti itu, kita mukhalafah lebih afdol. Subhanallah, pakun mancing. Perhitungan namunnya, subhanallah, pakun mancing. Cek paksa aki. Subhanallah, subhanallah. Batal kapi. Bagaimana? Kita langsung mukhalafah. Benar bini. Pakun namun. Imam tak faham. Ada pas nggak ini. Ada batal kapian. Karena tidak tahu, makanya belajar. Yuk yang lain? Abang, Bobo. Nah, pernah kejadian di Abang, Bang. Di waktu berjamaah, waladi itu melakukan sesuatu yang berbahaya. Anggaplah pegang gunting. Sedangkan Harim mau anggaplah menegur Maliki, menegur waladi dengan cara berdem. Pernah juga membaca Fatihah dengan keras. Tujuannya apa? Biar anak itu dengar bahwa itu bahaya. Akhirnya kan noleh ditaruh guntingnya. Tujuannya seperti itu. Batal apa enggak? Berdem supaya anak noleh.
karena berbahaya. Atau enggak pernah juga kayak ruku atau sujud atau apa bicara subhanallah bihamdihi apa gitu. Pokoknya intinya biar anak itu tahu kalau ini bahaya. Batal Ya. atau enggak makmum. Kalau bacaannya masih bacaan masyru' yang disyariatkan, maka tidak batal. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok penting. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Memalingkan perhatian, tidak batal. Tapi kalau berdaham batal. Batal. Lah, saya lupa tadi menjelaskan. Gerakan yang 3 kali gerakan berturut-turut itu ada berkecualian, yaitu ketika sholat syiddatil khauf. Sholat syiddatil khauf itu adalah sholat ketika masa darurat. Padana nang bersegi nak kana labu agak curang beremah berkak lah cu tanpa mengeluarkan suara. Setelah masalah nak kana lanjutkan sholat Anda. Otabe apa masjid kujura bermah masjid kujura keluar. Apapun yang berbahaya. Contoh paling enak itu perang. Perang musuh perang, tapi tidak boleh mengeluarkan. Serang, dia batal. Batal gara-gara omongannya, benih gerakannya. Atau masalah betul kana, masalah mata nak kana ke gergas curang. Kan nalah betal. Tapi gerakan kita tidak ada masalah. Cok diem. Dinalami keker kok apa jeng. Tak salah, salah kamu. Salah. Ya. Dan itu sholat syiddatil khauf namanya. Sholat dalam keadaan darurat. Sampai pada orang ya Habib ini acuan sarong entar gatisa. Oh sore kisah mana budak Habib. Habib alim dia. Long loncong Arab ini alim. Habib gimana jual sarong? Setelah itu adzan maghrib. Adzan maghrib di masjid, masjidnya ini sudah reot sudah. Karena si Habib tikal pun aktina seti makmum. Bupuntun Beb Habib ini wali, ulama, jadi imam Beb. Aduh, pun jadi imam, saya tak pantas. Ngocak orang, si Habib tawadu. Benih tawadu, saya tak apal sekali. Paling Fatihah setelah Fatihah paling puluh. Kan todus pun rakaat pertama, rakaat kedua puluh. Berapa? Sudah. Karena sudah dipaksa, jadi imam. Allahu Akbar Fatihah. Pas waladhdallin, bingung dia. Waladhdallin, amin. Maca akulhu tak beda. Bermah. Buru. Makmum norok buru. Ketika makmum norok buru, subhanallah masjid terkujur. Karena si makmum memang wali Habib ya. Tak tahu cok buruna gara-gara takut maca surat kan ya. Sallallahu Muhammad. Ayo Mas Dori, monggo. Assalamualaikum Beb. Salam. Suaranya belum ya Beb. Sabanan. Masya Allah. Nanya Beb, apa pas waktu tahun kemarin kejadian saya kan sholat Id. Di depan itu makmum mungkin enggak tahu pas ruku kakinya itu di telapak kakinya itu udah tamancok naraju gitu. Ya. Gimana cara ininya Beb? Cara negornya? Ya. Cara menegurnya tegur setelah sholat. Jangan tegur ketika sholat. Kamu batal. Kemarin pas ngajak saborana bede tamancok itu membawa najis itu tidak sah. Untuk Ya, yang dia sholat diulang Beb. Itu sholat Id Beb. sholat kamu jangan diulang, sholat kamu sah meskipun tidak khusyuk. Meskipun tidak khusyuk karena Syafi'i tidak mensyaratkan khusyuk. Tidak apa-apa. Makanya sholat di belakang orang yang menghilangkan khusyuk makruh. Sebenarnya orang atau yang budina orang gara-gara dia bisa hilang khusyuknya itu makruh. Contoh, apa jeng budina orang saya akan lampi beda tolesan na budi. Kan beda, mau lambek kaos bidadung Jogja itu. Ada pokoknya kalam-kalam kata-kata yang bikin orang itu tak khusyuk atau apa. Kita sholat di belakangnya, sholatnya kita makruh.
Karena apa? Bisa menghilangkan khusyuk. Ya, sudah? Fadhil Habib. Sini. Ya Beb, Assalamualaikum Beb. Assalamualaikum. Afwan Habib, meneruskan tadi yang Habib Amin Al-Kaf. Kan wanasian in kasuro. Lupa tapi ngomongnya banyak. Kemudian antum tadi menyampaikan ada riwayat Nabi pernah sholat 2 rakaat dan di situ sudah disampaikan bahwasanya ada sahabat yang menyampaikan, kemudian Nabi memastikan ini benar atau tidak, kemudian Nabi langsung sahabat menjawab lagi dan Nabi langsung melanjutkan sholatnya. Berarti ini kan kesengajaan. Obrolan yang di situ kan berarti disengaja Beb ya. Nah, oke Habib, semuanya kejadian di kita di sini. Ini levelnya Nabi memang kita tidak bisa Beb ya. Tapi kalau terjadi di kita, Kif Habib. Ya, ulama menjadikan riwayat Nabi itu ketika lupa fardu sholat, bukan ketika ucapan. Contohnya, saya sholat, tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi saya tak aku jeng negor, babib, sholat tuh orang tung. Nah, saya mengatakan, masa? Iya, langsung saya berdiri. Saya sengaja dan ngomong masa. Sengaja kan? Lah, selama tidak lebih dari 6, maka tidak apa-apa. Lah, sama ulama, dobit garis besar ini dimasukkan ketika nasian lupa wa in kathuro. Tapi kalau dia sengaja di dalam sholat, ya, yang tidak ada permasalahan kasus seperti ini, pejeng, cacat, segala macam, bagaimana? Hukumnya batal 2 huruf saja. Ketika ada kasus seperti ini dikasih 6 kalimat. Ketika tidak ada kasus, pejeng, fan aja, kata B, C, jangankan 1 kalimat. Ya, 1 huruf saja batal. Paham ya? Ya Beb, kurang Habib. Ada lagi? Ayuhal ikhwan, saya ingin memberitahukan kalau minggu depan ini saya sibuk al-wafa, sibuk pertemuan Habib Umar, alumni Habib Umar se-Indonesia. Saya mau tanya, kita ketemu di bulan Ramadan, pabode taklim apa tade? Kalau sekarang Syakban taklim ini sekarang terakhir, minggu depan saya tidak bisa, minggu depannya lagi Ramadan. Kalau konsep misalkan kita bilang, Beb, tetap ada Beb, ayo. Konsekuensi harus komitmen, harus hadir semua. Ada. Yang lain? Ada Habib. Ada Habib. Bulan Ramadan harus ada Habib. Ada. Apa Beb? Monpan lo duga lesa are Beb. Ada kata pelkak bola. Oke, Beb. Saya ngikut aja, Beb. Ikut ya. Ada semua ya, semuanya Ya. Ya, bismillah kita adakan tetap dengan jam seperti ini. Insya Allah saya ingin bulan Ramadan ini saya tambahi 1 kitab tipis bab masalah puasa. Malih nyaman, malih tahu. Yang ringan-ringan saja, bermam mengaluduk copa, bermam mengaluduk kerak, ini ya, bermam memisahkan ketok dalam aing, yang mudah-mudah saja. Insya Allah, jadi fikihnya atau kitab Risalatul Jamiah separuhnya yang berkaitan dengan puasa. Saya berharap semua istiqomah bisa hadir dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa hatam. Kalau bisa hatam, insya Allah akhir Ramadan saya undang hataman kitab di rumah, buka bersama. Mun hatam, mudah-mudahan hatam. Karena sagoni ini. Gitu ya. Jazakumullah khair ala ihtimamikum. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang disampaikan manfaat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.